Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, senang sekali dan bangga sekali di sini teman-teman udah ramai dari berbagai penjuru datang ke sini mendengarkan sharing dari pakar-pakar dan praktisi-praktisi. Kalau saya mah bukan praktisi, saya pegawai aja. Jadi di sini kita bagaimana saya akan membawakan menggugah teman-teman di sini apakah kita memiliki yang namanya entrepreneurship. Entrepreneurship ini adalah suatu hal yang diperlukan ketika kita ingin menjadi atau memulai suatu small medium enterprise. Kebanyakan orang merasa bahwa entrepreneurship itu adalah pedagang. Wah, itu entrepreneurship gitu. Atau entrepreneurship itu harus memproduksi barang. Ternyata tadi udah dideskripsikan oleh Mas Winto itu bahwa nggak mesti seperti itu. Nah, entrepreneurship ini sebenarnya adalah menurut saya secara simpel, saya nggak baca buku, nggak baca teori, adalah mental ya. Dari state of mind, dari mentalnya bahwa dia ingin berusaha. Jadi nggak harus bahwa orang bekerja seperti saya nggak bisa memiliki entrepreneurship, bisa gitu loh. Dan Tuhan Maha Adil, setiap orang itu tentunya dibekali waktu 24 jam. Dalam satu hari semua sama. Mas Twinto, kemudian ibu-ibu di sini, Bu Heti, namanya para kecil-kecil, pasti 24 jam juga ya, sehari ya. Ya, tapi kan ada orang yang kemudian dia bekerja, di rumah dia nggak ngapa-ngapain. Kemudian atau dia bekerja dan mengurus rumahnya, tapi ada juga orang yang di rumah ketika dia waktu luangnya dia berusaha gitu. Nah, itu mungkin bisa juga disebut dia sebagai pengusaha. Nah, mental ini yang perlu dipupuk. Kalau kita melihat bahwa bagaimana melihat perbedaan entrepreneurship gitu ya. Ada yang pernah dengar yang namanya taksonomi Bloom? Belum ya. Nah, taksonomi Bloom itu mengkategorikan pola pikir atau bagaimana manusia. Nah, jadi ada 6 tingkatan di dalam taksonomi Bloom. Slide-nya belum ada. Yang pertama adalah remember. Jadi di dalam ilmu ini saya berharap Bapak dan Ibu yang di sini bisa mengingat-ingat apa yang diajarkan oleh pakar-pakar yang ada di sini. Nah, yang kedua itu adalah understanding, yaitu jadi udah diajarin, diingat-ingat, kemudian dipahami. Yang ketiga adalah apply. Jadi bagaimana mengaplikasikan ilmu yang akan diajarkan oleh Pak Sumardi, Pak Yuswadi dan sebagainya ke dalam sehari-hari, baik di pekerjaan maupun di usaha. Nah, level 1, 2, 3 yang tadi remember, understanding dan apply tadi, siapapun Bapak Ibu di sini, walaupun itu direktur, pemilik usaha, business owner, kalau levelnya baru bisa mengingat-ingat dan mengaplikasikan, levelnya masih operator. Nah, kalau ingin naik ke level entrepreneur, harus memiliki yang namanya kemampuan melakukan analisa. Kemudian kemampuan untuk melakukan evaluasi. Dan yang tertinggi levelnya entrepreneur adalah melakukan kreasi atau kreativitas. Nah, tadi saya tanya, Mas, tadi nggak ada namanya Mas. Mas sebagai pengusaha namanya Mas siapa? Aksat. Mas Aksat sebagai pengusaha, kapan terakhir kali Mas Aksat punya gagasan yang luar biasa terhadap usaha Mas? Seminggu yang lalu? Luar biasa. Mas Tito, pengusaha juga? Kapan? Sudah lama sekali. Artinya masih belum di level tertinggi. Nah, bagaimana untuk mencapai level tertinggi? Seorang pengusaha harus mampu terus-menerus setiap hari melakukan kreativitas. Kreativitas apa? Yang pertama tentunya adalah melakukan simplifikasi dari apa yang diusahakan. Misalnya, saat ini katakanlah misalnya melakukan pembelian barang dengan cara misalnya datang ke tokonya, beli, kemudian bawa. Nah, semua hal-hal yang kompleks artinya adalah cost, gitu ya. Nah, seorang pengusaha setiap hari itu melakukan simplifikasi dan gagasan yang inovatif bagi usahanya. Ada yang bisa bedain nggak antara bagaimana kalau pengusaha, entrepreneur atau shopper pergi ke mall? Gini, saya shopper nih. Kalau saya shopper, saya datang ke mall, pasti saya melihat, saya mau beli ini nih, ada diskon. Kemudian saya datang lagi ke toko ini, wah saya mau beli juga nih yang ini, ada promo bagus. Itu kalau shopper. Nah, sekarang bedakan kalau Bapak dan Ibu di sini adalah entrepreneur. Masuk ke suatu mall, pola pikirnya berbeda. Dia langsung mengamati situasi di sekeliling mall itu, toko mana yang laku. Kenapa itu laku?
Apa yang berbeda dari satu toko dengan toko yang lainnya? Kenapa dia lebih baik? Apakah tampilan tokonya lebih bagus, penjaga tokonya lebih ramah? Kemudian apa yang bisa saya terapkan dengan usaha saya? Itu adalah mental entrepreneur. Jadi ketika seorang entrepreneur berbeda dengan seorang shopper, shopper itu langsung biasanya masuk ke mall ngabisin duit. Kalau entrepreneur itu ketika dia masuk ke mall dia menghasilkan uang, gitu. Kemudian dia bisa melihat apa yang beda tadi. Nah itu adalah kemampuan mengevaluasi dan menganalisa yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneur. Apa sih kemudian inovasi-inovasi tadi gitu, kreativitas yang bisa dilakukan? Saya, walaupun saya di sini pegawai Telkom, mulai dari lulus kuliah masuk di Telkom, saya beruntung, ya merasa beruntung saya dilahirkan dari keluarga entrepreneur. Ayah saya entrepreneur, ibu saya entrepreneur, om saya semuanya entrepreneur, nggak ada yang pegawai. Saya satu-satunya di keluarga saya yang pegawai, gitu ya. Nah, jadi perbedaannya adalah seorang entrepreneur itu seperti saya lihat dari keluarga saya gitu ya, banyak hal yang bisa dilakukan, yang diusahakan dengan melihat yang namanya opportunity. Opportunity apa? Jadi antara ada selisih antara harga jual dan beli, dia langsung lihat ada peluang. Nah, seorang entrepreneur ketika dia sedang berjalan-jalan ke pasar, kemudian ada orang ngomong cabai keriting atau apa, kemudian ting gitu, langsung di benaknya dia itu langsung itu. Nah, itu adalah intuisi seorang entrepreneur. Nah, itu adalah yang membedakan entrepreneur dengan pekerja. Dia langsung ide itu datang seketika dan dia wujudkan. Nah, entrepreneur yang tadi itu adalah sekarang lagi tren. Ada yang pernah dengar nggak sebuah perusahaan yang namanya Groupon? Pernah tahu perusahaan yang namanya Groupon? Pernah, Mas? Pernah ya? Nah, di mana, Mas? Di internet ya? Oke. Nah, seorang yang namanya Groupon ini, jadi kalau perusahaan-perusahaan lain itu dia ada namanya standar. Ada perusahaan kayak Google, dia butuh berapa tahun gitu ya untuk mencapai value perusahaan 10 miliar US dollar. Kemudian juga perusahaan yang lainnya, dia butuh berapa tahun, Yahoo, Apple dan sebagainya. Perusahaan Groupon ini dia mencapai 10 miliar US dollar hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun. Kenapa? Karena tadi kreativitas. Nah, kreativitasnya apa? Jadi Groupon ini dia mengumpulkan orang-orang untuk membeli barang dari supplier dan dia memberikan batas waktu. Katakanlah gini, ada penawaran untuk membeli tas merek Gucci gitu misalnya ya. Itu harganya dari 100 dolar menjadi hanya 40 dolar kalau ada 200 orang terkumpul. Nah, kemudian Anda bisa ajak teman-teman dan sebagainya. Nah, itu langsung orang ramai-ramai itu membeli dan mendapatkan harga yang murah. Nah, terinspirasi dari ide tersebut, adik saya usianya 21 tahun, dia kuliah di Fakultas Kedokteran, tapi dia melakukan yang namanya, dia dengan sense entrepreneurnya, yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan orang-orang untuk membeli aksesoris. Biasa kan ibu-ibu, adik saya juga pakai jilbab, bros, kalung, cincin, gelang gitu. Nah, dia mengumpulkan sampai 200 orang untuk membeli aksesoris. Kemudian dia kumpulkan, kemudian dia beli aksesoris tersebut itu di Cina. Orang itu kemudian barangnya ketika sampai dari Cina, dia kirim, dia jual lagi ke yang 200 orang tadi. Dan begitu terus-menerus dia melakukan itu ketika Sabtu Minggu tidak keluar rumah sambil dia berkuliah. Nah, tentunya hal ini memberikan inspirasi bagi bapak dan ibu yang juga berusaha. Bahwa berusaha itu tidak harus selalu, apalagi ibu-ibu, tidak harus selalu keluar rumah. Dari rumah pun bisa kumpulkan orang-orang dengan Facebook, Twitter, nanti dijelaskan oleh para pakar yang di sini, Facebook, Twitter dan sebagainya, kumpulkan orang-orang, beli barangnya dari Cina, kirim sampai ke depan rumah, dari depan rumah kirim pakai tiki JNE, itu tersebar ke para pembeli dengan konsep Groupon tadi. Dia dengan mengumpulkan orang yang banyak bisa membeli dengan harga yang lebih murah, selisih. Jadi kemampuan untuk melihat antara harga beli dengan kemampuan untuk menjual. Sekarang adalah eranya orang untuk attraction. Kenapa perusahaan-perusahaan seperti Telkom atau Speedy ataupun juga perusahaan seperti Telkomsel beriklan? Ada yang tahu nggak? Beriklan di TV bayar puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Memasarkan produk, meningkatkan penjualan. Memangnya kalau iklan di TV penjualan meningkat? Semakin banyak orang tahu,
Exactly, branding. Oke. Nah, sebenarnya dalam waktu kata singkat, orang beriklan di TV bayar miliaran ratusan juta adalah menarik perhatian orang, betul? Menarik perhatian orang akan produknya. Nah, tapi ada cara yang berbeda dengan perusahaan ini. Ini adalah perusahaan dia menjual blender. Tapi dia dengan cara kreatif, dia tidak beriklan di televisi, tapi dia beriklan di YouTube. Jadi dia kreativitasnya nanti bisa kita lihat bagaimana dia menjelaskan betapa powerfulnya produknya dengan melalui film untuk mendapatkan attraction dari orang-orang. Nah, ini adalah perusahaan yang namanya Blendtec. Jadi itu adalah merek di mana dia secara inovatif dia menarik perhatian orang terhadap apa yang dia jual. Will it blend? That is the question. I love my new iPad. It does a ton of cool things, but will it blend? That is the question. Doesn't quite fit in the jar, but I can take care of that. Don't try this at home katanya, jangan coba ini di rumah. Sayang iPad-nya. I knew I could get the iPad in the Blendtec Total Blender. I think I'll press the iBlend button. Pad smoke. Don't breathe this. That was one tough pad. Ada nggak yang dipelajarin di sini? Pernah nggak dia ngomongin Blendtec itu apa? Pernah nggak dia ngomongin Blendtec itu produknya untuk apa? Deskripsi produknya seperti apa? Enggak. Yang dia lakukan adalah dia menjelaskan bahwa produk ini bisa melakukan apa. Kalau iPad aja bisa hancur kayak begini, apalagi buah, sayuran dan sebagainya gitu. Nah, dia membuat film ini cukup banyak sehingga dia sampai menjadi orang ini, si Dixon ini menjadi orang yang cukup terkenal gitu ya. Dia sampai film yang iPad ini ditonton 10 juta orang, ada lagi yang iPhone 4, ada lagi yang Marmer gitu ya. Jadi dengan begini orang jadi yakin bahwa produknya bagus gitu. Nah, tujuannya apa tadi? Mendapatkan attention. Nah, jadi bagaimana apabila seorang pengusaha yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan attention. Jadi kalau orang iklan, orang penonton udah ketawa, itu udah berhasil mendapatkan attention. Nah, ini adalah yang tadi saya ceritakan bagaimana dengan taksonomi Bloom. Jadi seorang pengusaha harus mampu sampai hingga di level ke-4. Terima kasih Mas. Nah, level ke-6 yaitu tadi kreatif. Nah, sekarang saya ingin mengecek kreativitas teman-teman di sini. Saya minta teman-teman semua, rekan-rekan sini tutup mata. Tutup mata, rileks. Pikirkan gambar pemandangan. Sudah? Udah ada pikiran gambar pemandangan? Apakah gambar pemandangannya seperti ini? Buka matanya. Siapa yang seperti ini? Tunjuk tangan. Sudah enggak? Hebat banget nih Bapak nih. Yang di sini masih? Ibu-ibu? Masih ya? Sudah enggak lagi? Ada yang gambarin pemandangan? Seperti ini? Berarti nggak kreatif gitu. Nah, kalau pemandangannya masih seperti ini masih namanya generasi X. Kalau anak-anak yang sekarang adalah generasi Y, yang kalau lihat barang seperti iPod, iPad, dan iPod Touch itu nggak perlu pakai manual book. Kalau yang gambar pemandangannya masih seperti itu adalah orang yang lihat iPad, manualnya mana? Lihat iPod, ini kok nggak ada manualnya sih, gitu kan? Lihat dapat komputer baru, laptop, cari manual book. Nah, itu nggak seperti itu. Itu adalah generasi lama gitu ya. Nah, kenapa bukan seperti ini pemandangannya? Pemandangan juga bisa seperti ini kan? Atau kalau anak-anak sekarang lebih bagus,
pemandangan seperti ini. Nah, ini adalah hal-hal yang berbeda. Kalau anak saya suruh gambar pemandangan, pemandangannya isinya ada gambar robotnya. Nah, kemudian dari sisi ini kita melihat sekarang apa yang kita lakukan dalam hal ini Telkom untuk membantu para SME ataupun entrepreneur untuk meraih mimpinya. Saya yakin setiap orang kalau dia ditanya mimpinya apa, pasti mayoritas bermimpi menjadi pengusaha. Nggak mau itu kerja jam 8 sampai jam 8 malam lagi, kadang-kadang suruh lembur, terus udah gitu gajinya sama aja, pasti nggak ada yang mau gitu. Tapi ketika dia berpikir, pasti impiannya banyak menjadi pengusaha. Nah, sekarang kita melihat apa sih hal kecil yang bisa dilakukan oleh Telkom untuk membantu pengusaha yang ada di sini. Kita melihat bahwa sekarang adalah eranya membangun ekosistem. Ada yang tahu nggak kenapa Nokia sekarang jatuh? Kenapa banyak perusahaan besar jatuh? Tidak sustain, tidak lanjut. Kayaknya belum pada olahraga ini pagi ini. Nah, jadi salah satunya adalah karena mereka tidak berbasiskan ekosistem, tapi mereka membangun bisnisnya berbasiskan ekosistem. Jadi sistemnya egonya dia sendiri gitu loh, nyediain produk terserah dia, bukan maunya pelanggan. Kemudian juga bermitra juga terserah dia, maunya untungnya sendiri gitu. Kemudian dia ketika dia bekerja sama dengan orang lain terserah dia. Nah, kenapa Apple melalui iPad, iPhone dan sebagainya itu adalah perusahaan yang berhasil, kemudian value-nya naik berkali-kali lipat karena dia membangun ekosistem. Perangkatnya apa? Cuma kotak, box, tombolnya cuma satu lagi. Kenapa dia marketing? Nggak pernah dia ada marketing. Pernah lihat iklannya Apple nggak? Nggak pernah. Tapi kenapa produknya itu dikejar-kejar orang? Padahal kerjanya kalau launching produk, Steve Jobs di depan ngomongin produknya, habis itu orang lari-lari ngejar produknya. Karena dia mampu membangun ekosistem. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah kita mencoba membangun yang namanya ekosistem bagi para entrepreneur. Jadi dari sisi marketing gitu ya, untuk melakukan marketing itu tentunya saat ini butuh sosial media. Kenapa butuh sosial media? Nanti Pak Akar setelah ini akan menjelaskan. Tentunya pengusaha-pengusaha ataupun bahkan sekarang pribadi-pribadi pun butuh sosial media untuk personal branding. Untuk agar orang-orang tahu siapa Anda, apa yang Anda lakukan, itu butuh sosial media. Nah, di sini tentunya ada sosial media marketing. Ada banyak tools yang memungkinkan, tadi udah disebutkan oleh Pak Rutomo, ada Facebook, Twitter, dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk sosial media marketing. Dari sisi infrastruktur, apa yang Telkom lakukan saat ini? Telkom dengan melalui layanan Speedy sudah menjangkau hingga lebih dari 2 juta pelanggan. Jadi orang-orang baik pengusaha, perumahan, dan sebagainya untuk bisa mengakses berbagai informasi tentunya butuh internet. Dan Speedy adalah salah satu penyedia layanan internet. Nah, sekarang kalau kita butuh ilmu, apapun ilmunya, kita bisa cari di internet. Sekarang saya punya teman. Nah, teman ini mungkin teman saya ini mungkin Bapak dan Ibu kenal di sini. Dia adalah seorang dokter terkenal dan juga dia penyanyi terkenal, dan dia juga adalah dokter bedah plastik. Bedah plastik saat ini di Indonesia itu prosedurnya masih rumit, di mana teknik pembiusannya yang ada di Indonesia adalah dengan cara dibius total. Di luar negeri, kalau saya mau ngencengin nih kulit-kulit nih, kemudian saya mau kurus, itu cuma datang pas jam 12, jam 1 udah masuk ke kantor lagi. Itu sudah menjadi tren di luar negeri. Jadi kalau saya pengen kelihatan kurus, langsing, muka bagus, halus, cakep, kalau saya mau calonin diri jadi gubernur, muka saya harus lebih bagus gitu. Nah, saya tinggal pergi ke bedah plastik, jam 12, jam 1 balik kantor lagi, bos saya nggak tahu, pulang-pulang saya udah jadi lebih cakep. Nah, di Indonesia itu belum ada. Kemudian teman saya yang dokter ini, dia belajar dari internet, dia melakukan uji coba sendiri, dan akhirnya dia berhasil menemukan teknik yang namanya liposuction, sedot lemak, kemudian juga untuk bedah plastik muka melalui internet. Bahkan dia berhasil mencobakan itu ke dirinya sendiri, jadi dia melakukan liposuction, sedot lemak pada dirinya sendiri. Dan itu berhasil. Nah, semua itu bisa dipelajari di internet. Mau cara sosial media, mau cara jualan apa, mau cari supplier apa, mau cari rumah murah, tiket dan sebagainya, semua ada di internet. Dan tentunya itu ya, kalau ke internet ya jangan tanya kayak Oneng gitu ya, udah di rumah udah ada komputer kok nggak ada internetnya. Tentunya butuh internet service provider. Ini sama kayak teman saya ini seumuran saya loh, saya masih merasa generasi muda. Kemarin dia dikasih BlackBerry oleh
oleh oleh kakaknya, kemudian dia bilang gini, minta pin lo, pin berapa gitu kan. Udah pinnya berapa, udah dikasih pinnya, dia sibuk aja ketik-ketik. Terus saya bilang gini, kok gue gak nyampe-nyampe pesennya gitu kan. Dia sibuk udah pesen-pesen pin, gue udah ini udah. Terus kita tanya, emang provider lu siapa gitu kan. Jadi dia terus gak ada, providernya gak ada gitu. Nah jadi sama, internet banyak manfaatnya, tentunya butuh provider gitu ya. Jadi jangan, internet banyak manfaatnya, nah gak tahu providernya siapa. Dari sisi financial kita dari sini Telkom juga punya yang namanya layanan finansial yang memungkinkan para pengusaha yang berjualan di internet untuk melakukan pembayaran. Nah nanti ada caranya, apakah kita melalui, ada yang namanya layanan kita yang namanya Delima. Tahu nggak kenapa namanya Delima? Ada yang punya ide nggak kenapa layanan kita itu Delima namanya? Kayaknya nanti saya mau minta Mbak Hani yang bisa jawab pertanyaan saya, harusnya dikasih hadiah ini nanti. Hah? Kesan buah enak. Karena sekarang adalah era yang namanya fruit factor. Coba lihat itu perusahaan namanya Apple, merek baju namanya Mango, kemudian juga ada handphone bapak dan ibu pasti mereknya BlackBerry gitu. Nah kita juga nggak mau ketinggalan Telkom. Kita punya yang namanya Delima gitu. Bentar lagi kita punya namanya Duren kali ya gitu ya. Jadi Delima itu adalah delivering money access. Jadi bagaimana orang bisa kirim uang secara instan. Melon, ya ada yang tahu ya. Kita punya layanan juga yang namanya Melon. Tahu nggak singkatannya Melon apa? Melodi online, keren kan? Nah, ya kan? Jadi orang-orang bisa mendownload lagu sepuasnya hanya bayar 4.900 perak, lebih murah daripada bajakan. Nah itu tinggal masuk ke melon.co.id. Nah namanya Melon, tapi singkatannya Melodi Online. Kalau Delima kita, singkatannya Delivering Money Access. Jadi kirim uang, akses untuk kirim uang. Bagaimana caranya? Nanti kita ceritakan. Nah kemudian performance. Kalau udah punya toko, udah taruh di internet, udah koneksi ke internet, tentunya perlu lihat dong performance tokonya. Tokonya itu ada yang beli nggak? Siapa aja yang mengunjungi? Kalau nggak ada yang beli, kenapa? Itu tingkat entrepreneur tadi, kemampuan melakukan evaluasi, analisa. Setelah dievaluasi dan dianalisa, melakukan kreativitas. Kenapa ya toko gue kok nggak ada yang masuk-masuk ya? Kok nggak ada order-order yang datang gitu kan? Nah, ini adalah yang berbeda gitu lah. Kalau seorang entrepreneur dia mencari tahu, cari lagi di internet, kenapa toko orang rame, kenapa orang banyak order gitu. Ternyata alasannya simpel misalnya, ya nggak pernah naruh nomor telepon di website-nya, nggak ada email, ya nggak ada dong yang order gitu kan. Nah proses belajar ini yang terus menerus secara tadi dari sisi taksonomi Bloom yang harus dilakukan terus menerus sehingga menghasilkan suatu kreasi yang berbeda. Nah performance di internet udah banyak tools yang melihat siapa aja yang datang ke internet kita. Kemudian dari website mana aja yang membawa traffic ke toko kita dan sebagainya. Nanti diceritakan ya. Kemudian dari sisi merchandising, ada banyak merchandising yang bisa adalah barangnya yang dijual apa. Gitu harus jelas yang dijual itu barangnya apa. Di internet apakah jasa, misalnya rental mobil, jasa travel agent, apakah itu berupa barang, baju, jilbab, aksesoris dan sebagainya. Nah, ketika ini tentunya dalam e-commerce ekosistem tentunya harus ada barang yang dijual. Tapi ada juga loh tetangga saya yang jualan dan rame itu dekat rumah saya. Dia jualan apa toh? Tetangga saya itu jualan tuyul, tapi rame beneran deh. Nah jadi ternyata bukan hanya barang yang perlu dijual, tuyul pun bisa dijual di internet. Kalau mau tuyul ya nanti saya kasih tahu alamatnya. Saya bukan promosi tuyul. Nah kemudian ada customer service. Udah punya toko, udah taruh di internet, udah bisa order tuyul dan sebagainya, harus ada customer service-nya. Harus ada orang yang ngangkat telepon ketika tanya, kok tuyul saya suruh bantuin saya nggak ini ya gitu. Nah itu harus ada yang menjelaskan. Nah itu perlu yang namanya customer service. Nomornya harus jelas, harus ada yang ngangkat. Nah ini adalah perlunya membangun yang namanya ekosistem ketika kita membuat usaha. Nah jadi jangan lupa tadi ekosistem ini harus dibangun kalau kita tidak mau bernasib sebagai perusahaan yang nggak maju-maju ataupun malah dying seperti yang terjadi pada Nokia saat ini. Nah itu adalah ekosistem yang perlu dibangun oleh seorang entrepreneur, mulai dari marketing, infrastruktur, harus punya infrastruktur internet, financial, harus tahu cara bayarnya seperti apa, kemudian harus tahu performance tokonya, tentunya harus ada barangnya dan juga ada customer service-nya. Ini adalah salah satu yang membantu para entrepreneur untuk berjualan di online. Kita punya namanya layanan yang namanya Telkom Hosting. Telkom Hosting ini memungkinkan daripada capek-capek bikin toko online, masuk ke Telkom Hosting, udah ada template-template, tinggal buat tiru di situ taruh barangnya. Saya nggak mau panjang-panjang. Nah ini tadi yang saya ceritain Delima.
gitu ya. Kalau saya pengen kirim uang kepada pembantu saya misalnya ada di Jawa Tengah, kasihan kan dia harus bawa uang, nanti di jalan dihipnotis, nanti di jalan misalnya dirampok dan sebagainya. Itu bisa melalui cara yang namanya Delima. Delima itu tinggal datang ke outlet terdekat, kirim uang tanpa perlu punya rekening, nanti sampai di sana ambil lagi di outlet yang ada di situ, apakah itu Indomaret, Alfamart, Plaza Telkom dan sebagainya. Prosedurnya mudah, caranya mudah, uangnya langsung diterima. Saya nggak mau panjang lebar lah ini ceritanya ini. Nah jadi intinya adalah ketika orang datang punya uang, kirim uang masuk ke outlet penerima, kemudian dilakukan oleh Telkom remitansinya, diterima di outlet penerima, kemudian uangnya langsung diterima dan ada SMS notifikasi kepada penerima, Anda mendapatkan uang. Tapi lucu, ini kan adalah hal yang baru di Indonesia. Di luar negeri ini udah biasa gitu. Ketika dapat SMS Anda terima uang, dia bilang ini, wah nipu lagi kayak pulsa mama aja gitu ya kan. Mama nggak punya pulsa gitu kan. Jadi dianggap penipuan. Padahal ini adalah budaya baru. Nantinya handphone itu bukan hanya untuk menelpon atau SMS atau BB, tapi handphone akan menjadi alat kirim uang. Handphone akan menjadi dompet, alat bayar. Handphone itu akan menjadi, saya bisa kasih hadiah kepada Pak Tinto ya, melalui handphone. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dari handphone, termasuk kirim uang tadi. Nah ini adalah perbandingannya. Delima itu kompetitornya di Indonesia ada PT Pos, Kirim Wesel itu. Kemudian ada namanya Western Union. Dari sisi harga, fitur, keamanan, cash point, dan juga manfaat bagi user. Nanti bisa dibaca sendiri slide-nya. Nah, bedanya di sini adalah tarifnya. Kalau misalnya tarifnya orang lain, itu ada 15.000, 22.000. Kalau Delima itu lebih murah tentunya ya, karena kita adalah pemain lokal gitu ya. Nah, keuntungannya apa sih? Sekarang ada yang punya toko nggak? Punya warnet? Ada yang pengusaha warnet? Ada di belakang? Punya warnet. Nah, warnetnya kan saat ini adalah usahanya baru tadi ya, biasanya ya internet, telepon, wartel. Nah kalau mau jadi merchant Delima bisa mas, tiap kali ada orang tarik terima uang dapat 3.500 perak. Nah jadi itu juga bisa menjadi mitra kita untuk menjadi outlet untuk orang kirim dan terima, dan itu tidak perlu bayar apapun. Semua sistem kita berikan, semua aplikasi diberikan, dan nanti warnetnya mas malah kita promokan sebagai outlet kita. Jadi ada banyak keuntungan untuk itu. Ini yang tadi saya ceritakan mengenai group on. Jadi bagaimana kita mengumpulkan orang-orang untuk membeli barang-barang. Dia yang dilakukan oleh group on, seperti tadi contoh kasus adik saya tadi, dia bernegosiasi kepada supplier. Saya mau beli barang Anda 200 biji, 1000 biji dan sebagainya. Nah, Anda bisa kasih diskon berapa? Saya minta diskonnya 30%, 40%. Kemudian dia kumpulkan orang. Nah, dia mengambil komisi di sini. Nah, dengan metode yang simple, sederhana seperti ini perusahaan ini bisa nilainya 10 miliar US dollar. Nah, kalau di Indonesiain aja itu udah berapa ya? 10 miliar itu 10 triliun, 100 triliun ya? Ya, pokoknya angkanya banyak banget. Yang saya pikir saya kerja di Telkom sampai mati, hidup lagi, kerja lagi jadi direktur Telkom, mati, hidup lagi nggak kekumpul nih. Nah, jadi perusahaan itu dengan ide yang sederhana bisa menjadi suatu hal yang besar. Nah, tapi jangan lupa, kenapa dia bisa berhasil? Dia bisa berhasil karena dia memanfaatkan sosial media. Nanti tadi Pak Sumardi udah ada di sini, kenapa butuh sosial media. Nah, di sini usahanya Group On itu dia bekerja sama, ini contohnya nih. Jadi dealnya itu selalu 1 hari. Jadi dapatkan $12 untuk masuk ke pertunjukan Ripley's Believe It or Not di Times Square, New York. Harga aslinya 25, dijual 12. Kumpulin nih sampai 200 orang dapat tiket. Jadi apa yang terjadi? Apa? Ibu-ibu dong, ayo dong, beli dong, yuk bareng-bareng yuk kita nonton ini biar dapat tiketnya harganya segini. Sama. Saya juga kemarin teman saya juga bilang gini, ayo kumpulin uang yuk rame-rame, 25 orang bisa masuk Kidzania dengan harga 50% gitu. Nah, konsepnya sederhana, konsep ibu-ibu biasa kan, ibu-ibu kita beli kalau banyak dapat diskon gitu kan. Nah ini yang dia di online kan gitu. Nah tapi dia bedanya adalah 1 deal 1 hari. Jadi kita harus mengumpulkan 200 orang untuk ini. Kemudian ada diskon yang besar 52%, ada time limit. Time limit ini tujuannya apa? Buruan, kurang 1 lagi. Akhirnya saling ngajak kan, efek untuk mengajak teman-temannya untuk membeli. Kemudian ada buyers harus mencapai level ini 200 untuk bisa membeli dengan harga ini. Jadi dengan konsep yang sederhana, konsep gini loh, biasalah kalau ibu-ibu itu kan kalau di Jakarta itu belanja biasanya ke Mangga 2. Belanja ke Mangga 2 itu biasanya harus beli 1 lusin atau paling minimum setengah lusin gitu kan. Nah jadi kan biasa kan ngajak teman-teman, ayo dong biar beli 6 yuk barengan yuk biar harganya harga diskon. Sama sebenarnya konsep ibu-ibu itu gitu. Cuma dia di online kan, dibuat sistemnya, ini adalah ide yang sederhana yang menghasilkan jutaan dolar. Nah ini dia juga, nah ini kuncinya.
dia melakukan yang namanya viral spreading melalui sosial media, yaitu Facebook dan Twitter. Jadi kalau ada penawaran ini, diminta orang infokan ini ke Twitter, infokan ini ke Facebook, ajak teman-teman Anda untuk membeli. Dan jangan lupa, di sini dia ada yang namanya bisa beli tambahan. Kalau Anda beli ini bisa beli $15 bunga untuk ibumu, atau bisa membeli di sini untuk nonton atau belajar bagaimana boxing lesson. Jadi selalu ada istilahnya dalam istilah marketing yang namanya upsell. Jadi kalau udah beli ini, orang diajak lagi untuk beli yang lain, beli yang lain, beli yang lain, dan terus menerus seperti itu. Sehingga orang selalu tergantung dan juga membeli ini dengan mengeluarkan uang yang lebih tinggi. Nah, ini adalah kenapa dia memanfaatkan tadi. Caranya adalah mengajak orang dengan Facebook Connect. Kita nggak perlu lagi connect, bikin user ID, password dan sebagainya, tapi memanfaatkan Facebook Connect. Hampir semua orang di sini pasti udah punya Facebook. Yang ada di sini pasti udah punya Facebook, sehingga tinggal memasukkan user ID Facebook udah bisa menjadi member di sini. Kemudian dia berlokasi location base. Jadi promo Jakarta ya tentu untuk ke Jakarta, promo Bandung untuk ke Bandung. Kemudian dia juga memberikan $10 untuk orang yang mengajak temannya. Ini adalah cara-cara untuk mengajak secara viral untuk orang ramai berbisnis di sini. Nah, apa yang kita punya yang lain di sini, kita punya yang namanya plaza.com. Kalau Bapak dan Ibu punya produk, bisa tentunya dimasukkan di plaza.com. Di sini ini adalah platform e-commerce terbesar saat ini di Indonesia. Bahkan kalau punya produk bisa dijual di eBay dan itu bisa dibantu oleh teman-teman di plaza.com. Di kantor saya ada seorang driver. Driver ini unik. Driver ini dia sedang mengambil kuliah S1. Tentunya butuh biaya. Dia bingung dong, gue driver gaji gue cuma segini, gue harus sekolah gimana caranya. Nah, kita ajarin dia internet. Diajarin cara internet, kita ajarin dia eBay. Nah, si driver ini rumahnya di Jepara. Di Jepara yang dia lakukan adalah di Jepara dia foto-foto tuh karya-karya orang-orang Jepara tuh, kursi-kursi ukiran, pajangan-pajangan ukiran. Dia taruh di eBay. Yang ada sekarang pesanannya dari Amerika, dari Prancis, dari mana, hanya dengan modal itu tadi. Kemampuan melihat peluang, dia taruh di internet, dia promosikan, akhirnya pesanannya itu berasal dari mana-mana dan dia tetap jadi driver sekarang. Nanti mungkin setelah itu jadi pengusaha. Nah, setelah dia lulus mungkin dia juga akan berhenti. Nah, dia menjual tadi layanan produknya yang ada di Jepara. Nah, kenapa social marketing? Tadi ini bedanya itu tadi. Kalau traditional marketing itu orang tadi masuk ke TV, cari awareness, kemudian adanya si orang udah tertarik, dia mikir gitu ya, mikir beli atau enggak. Perbedaannya adalah behaviornya berbeda dengan yang ada di sosial media. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, jadi itu tadi saya udah di warning dari tadi karena tadi settingnya cukup lama, saya mohon maaf. Nah, intinya adalah saya ingin mengajak di sini adalah entrepreneur. Karena tahun ini menurut Bapak Presiden SBY adalah tahun entrepreneurship. Karena apa? Karena entrepreneurship itu harus dibangkitkan, baik mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Karena entrepreneurship itu mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Sekarang misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa dibayangkan, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu di rumah bisa bekerja, atau ibunya itu di rumah itu bekerja, jadi bapak-bapak di sini istrinya bisa di-encourage bekerja seperti tadi adik saya, bisa beli barang, kumpulkan orang lebih banyak, taruh di internet, dijual, kirim pakai tiki JNE tiki itu bisa ditelepon, dia datang ke rumah ambil barangnya kirim. Jadi ibu-ibu tidak perlu keluar rumah untuk berbisnis. Artinya apa? Ketika itu terjadi, maka taraf hidup di dalam rumah tangga akan meningkat. Taraf hidup di dalam rumah tangga akan meningkat, artinya pendapatan di Indonesia juga akan meningkat. Ini yang berbeda antara Indonesia dengan China. Kebetulan sekitar 3 tahun yang lalu saya diundang ke Cina, pergi ke pembuatan pabrik sepeda motor, pembuatan pabrik jam tangan. Di Cina, karena tingkat entrepreneurship-nya itu tinggi, yang ada di Cina itu adalah yang bikin motor itu rumah tangga, industri rumahan. Kebayang nggak? Kalau bapak dan ibu punya pabrik motor, belajar cara bikin motor dari internet, tetangga ibu bapak bisa disuruh tuh merakit-rakit motor, kemudian merakit jam tangan itu, misalnya nyusun jam tangannya, membuat mall jam lingkarannya, itu bisa. Itu loh. Cuma bedanya adalah bagaimana entrepreneurship itu bisa dibangkitkan untuk yang ada di Indonesia.